bangun nengok dia kaget kan, itu fisiknya kak ya, ininya agak rusak mukanya, matanya full putih. Aduh. Karena itu fisiknya pocong kan, dia kaget kan, dia balik badan, lari dia. Lari, kenceng tuh, dia nengok ke belakang, itu dikejar kak. Sama pocongnya itu? Sama pocongnya. Mungkin agak sedikit melenceng tentang tali pocong perawan. Iya, bahkan kalau misalnya dia masih dalam bentuk jenazahnya ini perawan, itu pasti makamnya harus dijagain. Betul. Karena akan diambil. Pas ibunya bangun, itu persis kak begitu dia dari keluar kamar mandi, itu nggak diketuk, itu mah nggak ketuk-ketuk pintu. Pocongnya itu persis, jadi kan memang rumahnya pintu belakang itu kebuka. Pocongnya itu udah berdiri di situ. Kematian menjadi takdir dalam kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kesenangan serta kesedihan yang dirasakan menghilang dalam sekejap dan meninggalkan secerca harapan. Namun, bagaimana jika kematian yang seharusnya meninggalkan kenangan justru membawa petaka kepada orang-orang yang tidak bersalah? Selamat datang semuanya di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis di dunia nyata maupun di dunia lain. Karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita, Kak Ena Anderson. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber, Mas Reza. Apa kabar Mas? Baik. Nah, Mas Reza ini tuh punya cerita di mana Mas Reza ini dulu kampung tempat tinggalnya ya, diteror sama pocong. Betul. Wah, gimana tuh ceritanya, Mas? Jadi ini sih sebenarnya kejadian udah lama ya kak ya, waktu itu. Ini sekitar tahun 1998. Saya waktu itu baru berumur 9 tahun. Dan sedikit saya kasih informasi ya kak, bahwasannya detail-detail cerita ini tuh saya dapat dari ibu saya kak. Karena ibu saya juga pada saat itu kan yang tahu ya kak ya, tentang kejadian-kejadian itu. Terkecuali memang kejadian yang saya alami sendiri kak. Kejadian yang saya alami sendiri pada saat itu memang meninggalkan trauma kak. Cukup panjang itu traumanya tentang teror karena kejadian itu gitu. Nah pada saat itu kita memang sekeluarga itu sering pindah-pindah tempat kak, kontrak. Karena ya bapak saya kan waktu itu kan kerja sebagai operator studio musik. Jadi kita sering pindah-pindah tempat. Nah pada saat itu kita tinggal, orang-orang itu nyebutnya kampung bawah kak. Kampung bawah. Iya, betul. Sedikit saya gambarin ya kak ya, perihal kampung bawah ini. Jadi dari akses jalan raya itu masuk ke dalam gang, itu ada akses utama tuh kak, jalur utama yang menghubungkan 3 kampung. Dari jalan utama itu menghubungkan 3 kampung tuh kak. Kampung bawah, kampung tengah, dan kampung atas. Dari kampung bawah ke kampung tengah itu jaraknya nggak terlalu jauh memang kak. Tapi kalau dari kampung tengah ke kampung atas itu agak jauh jaraknya. Nah akses itu juga cuma bisa dilewatin 1 mobil kak, nggak bisa 2 mobil karena cukup kecil jalurnya. Di dalam gang itu ada gang lagi. Nah salah satunya itu rumah saya itu di dalam gang itu kak, gitu. Udah gitu nih, di situ itu lebih banyak pendatang pada saat itu. Karena memang tuan tanahnya di situ ya yang memang punya tanah, dia ngebangun rumah, gitu ya kak ya, dikontrakin. Nah itu kita orang ngontrak di situ, jadi sedikit gitu orang-orang yang asli orang sananya. Gitu. Dan pada saat itu juga mungkin belum ada media sosial ya kak ya. Jadi kita kalau mau tahu kejadian-kejadian apa di situ ya harus sosialisasi, gitu, harus keluar pada saat itu. Dan anak-anak juga pada saat itu belum terlalu banyak. Jadi saya random tuh kak main sama anak kampung tengah, sama anak kampung atas gitu ya kak ya. Nah, kecuali gini juga kak, kalau misalkan ada kejadian apa-apa di situ, di kampung tengah atau di kampung atas, biasanya tuh beritanya tuh delay tuh ke kita tuh, ke kampung bawah. Karena kan memang kan jaraknya agak jauh ya kak ya. Betul. Misalkan contoh ada kemalingan atau ada yang ribut gitu ya. Kecuali ada yang meninggal kak. Kalau ada yang meninggal,
biasanya tuh kita di kampung bawah langsung tahu. Minimal tuh itu warga kampung tengah atau warga kampung atas, karena ambulans itu aksesnya cuma lewat situ tuh Kak, satu doang. Iya. Nah, pada saat itu ada kejadian ya Kak ya. Dia ke warga kampung atas. Perempuan umur 19-20 tahun itu meninggal Kak karena kecelakaan angkutan umum. Ya. Kita tahu beritanya itu 2 hari setelah kejadian. Karena kan delay ya Kak ya, beritanya yang saya bilang ya, delay beritanya. Cuman jadi bahan pertanyaan tuh Kak pada saat 2 hari kita tahu itu. Kok nggak ada ambulan yang lewat ya? Gitu, harusnya kan ada ambulan yang lewat ya. Nah ternyata usut punya usut, jenazah almarhumah itu langsung dibawa Kak ke kampung halaman di daerah Jawa Timur. Oh ternyata langsung dibawa gitu kan. Ya udahlah, mungkin nggak dibawa ke nggak disemayamin lagi di atas gitu. Udah, selang 4 hari setelah kita tahu almarhumah itu kecelakaan ya Kak ya. Nah ini baru nih Kak nih, mulai muncul isu. 4 hari setelah kejadian itu tuh, setelah kita tahu ya 6 hari lah ya setelah almarhumah meninggal, baru muncul isu tuh Kak. Bahwasannya warga kampung atas itu diteror hantu pocong perempuan. Yang setiap jam 11 malam, itu setiap rumah diketok-ketok pintunya Kak. Untuk minta dibukain tali pocong. Itu baru teror, baru isu tuh Kak. Warga kampung tengah, kampung bawah baru denger isu aja. Belum ngalamin sama sekali gitu kejadian-kejadian itu kan. Ya kan balik lagi kayak orang-orang kita kan kalau belum ngerasain sendiri ya Kak ya, belum ada kejadian di tempatnya, itu ya nggak percaya gitu kan. Oh ya udahlah, itu cuma isu doang gitu. Sampai akhirnya mungkin sekitar 3 hari setelah isu itu muncul ya Kak ya, ada satu kejadian nih Kak. Yang pertama nih, itu dialamin sama tukang sayur Kak. Dia warga kampung tengah, cuman kejadiannya itu di kampung bawah Kak. Karena kan dia akses turun tuh. Dia jadi mau ke pasar tuh Kak, mau ke pasar induk. Memang kan 2:30 itu biasa ke pasar induk kan, dia tukang sayur ya. Dia turun, udah lewatin gang saya tuh. Gang saya tuh udah lewat Kak, udah lewat. Jadi di sebelah kiri itu ada semak-semak pohon bambu Kak. Pohon bambu itu banyak, sebelah kanan itu kebun-kebun. Begitu dia udah lewat gang, tiba-tiba ada yang muncul dari semak-semak pohon bambu Kak. Pluk, nongol keluar. Posisinya pada saat muncul itu, keadaannya kayak orang ruku Kak. Persis banget kayak orang ruku. Pluk. Nah kan dia naik beca ya Kak, becanya juga bukan beca yang biasa Kak. Kayak es batu tuh, beca yang panjang. Karena dia ngeliat itu, karena memang fisiknya udah dia lihat pocong Kak ya. Dia tarik tuas rem buru-buru kan. Loncat dia keluar, ke turun. Dia berhenti, dia ngeliatin. Nggak lama, itu kan ruku Kak. Bangun, nengok. Langsung pocongnya. Bangun, nengok, dia kaget kan. Itu fisiknya Kak ya, ininya agak rusak mukanya. Matanya full putih. Karena itu fisiknya pocong kan, dia kaget kan, dia balik badan, lari dia. Lari, kenceng tuh, dia nengok ke belakang, itu dikejar Kak. Sama pocongnya itu? Sama pocongnya. Nah dari akses utama itu Kak, kan memang kan di pinggir-pinggirnya banyak rumah juga Kak ya. Cuman rumahnya jaraknya jauh-jauh Kak. Yang nggak masuk ke dalam gang lagi kan, rumah saya masuk ke dalam gang ya. Ada juga rumah yang di pinggir-pinggir jalan itu, kan memang jaraknya jauh-jauh ya Kak ya. Pada saat si tukang sayur itu lari naik ke atas, ke kampung tengah, ada yang dengar warga keluar kan dari rumah, entah dia masih terjaga ya kayak belum tidur ya. Kenapa? Itu bapak-bapak itu lagi lari, tukang sayur naik ke atas. Tolong gitu, tolong. Tuh keluar, kenapa Pak gitu? Tolong Pak, saya dikejar pocong. Gitu. Ayo masuk gitu. Masuk ke dalam, dibangunin loh Kak. Antara keluarganya tuh, beberapa keluarga dibangunin kan, anggota keluarga. Bangunin, terus coba dibangunin yang kampung-kampung dekat sini gitu, rumah-rumah dekat sini dibangunin. Turunlah tuh mereka ke bawah. Nyamperin lagi ke bawah, itu nggak ada, udah tinggal becanya doang malang, udah nggak ada, udah hilang. Besok paginya rame lah Kak, mulai tuh, wah ini udah sampai kampung bawah nih kan terornya gitu kan. Udah 3 hari setelah kejadian itu, ini lebih ekstrim lagi. Jadi di kampung tengah itu ada pabrik gula Kak. Nah saya gambarin lagi pabrik gulanya Kak ya. Dari akses utama itu masuk sebelah kanan ada gapura, itu cuma muat buat 1 motor. Nah, sebelah kirinya itu bedeng-bedeng Kak, rumah-rumah pekerja yang pabriknya gitu. Sebelah kiri sekitar 15 rumahan lah. Sebelah kanannya itu pabrik, tempat mereka ngolah. Cuman pabriknya itu terbuka Kak, bukan tertutup. Jadi dari luar bisa ngelihat dia ngolah, dari dalam juga bisa ngeliat keluar gitu, terbuka. Nah, ada satu kejadian nih, awalnya bapak-bapak nih Kak, memang pekerja.
Dia keluar 1:30 malam Kak. Entah apa yang mau dikerjain ya, saya juga nggak tahu. Dia keluar 1:30 malam, biasalah bapak-bapak kan santai dulu ya Kak ya. Keluar duduk dulu, dia ngopi, ngerokok. Posisi duduk dia itu madep ke ujung gapura, ujung gang. Dia lagi diem gitu kan, tiba-tiba ada yang lewat Kak. Plek, 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 plek. Dia ngeh. Itu bukan orang gitu, nggak normal gitu kalau misalnya kan. Pocong bukan ya gitu kan. Cuman karena udah ngelewatin gapura dia tuh Kak, kan nggak kelihatan ya. Dia pindah ke pabrik tempat dia ngolah tuh Kak. Itu ada tong gede Kak ya. Dia ngintip gitu kan, kemana itu ya kan, tuh pocong kemana ya. Nggak lama muncul di depan tuh, di ujung jalan. Cuman diem tuh Kak, posisi pocongnya diem. Dia pikir, dia ngeliat apaan gitu kan, mau ngeliat apaan nih pocong ya kan, diem. Nggak lama, balik badan Kak. Nunjukin mukanya. Balik badan, ngejar. Dia tahu itu kayak ada yang ngintip kali Kak ya, nyamperin. Itu si bapak itu masuk ke dalam rumah kan, langsung masuk ke dalam rumah, ngegebrukin pintu kan. Gubrak. Itu sebenarnya tetangga pada saat ngegebruk pintu itu udah banyak yang tahu, banyak yang dengar Kak. Keadaannya cuman inget dari warga kampung atas nih Kak bilang. Kalau ada misalkan yang ngetok pintu, gubrakin pintu di atas jam 11 malam, jangan ada yang buka pintu. Gitu. Dia masuk, istrinya bangun. Ada apaan sih Pak? Gitu. Terus kata bapaknya, jangan berisik, ada pocong tadi di depan. Nah, dipikir si tukang gula itu udah selesai ke terornya. Udah kali ya dia udah masuk ke dalam. Nggak lama, suara perempuan Kak. Tolong buka tali pocong saya. Habis itu disusul sama suara ketukan pintu. Duk, 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 3 kali. Nah, tetangganya yang sebelah penasaran Kak. Ini bener gak gitu ya kan, apa yang dibilang sama orang kan. Dia ngintip. Di jendelanya dibuka sedikit. Itu pocong lagi ngegeduk pintu. Duk, duk. Pintu. Udah tuh Kak. Itu malam itu hampir semua tuh Kak. Itu kan ada 15 rumah tuh. Hampir semua diketok pintunya. Ya ampun. Cuman gak ada yang berani buka. Besoknya makin ramai Kak. Makin keteror kan tuh. Ya karena memang suasananya gini juga sih Kak. Suasana di sana itu normalnya aja Kak, jam 10 malam. Gak ada teror itu ya. Jam 10 malam itu udah sepi Kak. Hari biasa. Kecuali malam minggu ya Kak ya. Kalau malam minggu itu jam 12 itu udah maksimal. Udah gak bakal ada orang di kampung itu. Udah gitu juga lampu penerangannya ya Kak ya di situ ya. Cuman penerangan yang lampu-lampu yang dibuat sama warga tuh Kak. Di pinggir, jadi nggak ada lampu dari pemerintah itu nggak ada. Pinggir-pinggir. Jadi memang suasananya tuh emang udah horor banget itu kampung gitu kan sebelum ada teror itu. Apalagi ada teror itu kan makin sepi Kak keadaannya itu kampung. Nah terakhir nih saya ini yang ngalamin pribadi nih sendiri. Jadi waktu itu kan yang saya tadi bilang ya, saya main itu random Kak. Main sama anak kampung tengah, sama anak kampung atas, kita random lah main gitu kan. Ya, cuman pas pada saat itu kita tuh rencana mau nginep Kak. Pada saat itu kita mau nginep di rumah teman kita tuh, tinggalnya tuh di kampung tengah, tapi dia agak ke atas rumahnya. Kita sebut aja namanya Saipul ya Kak, teman saya. Nah si Saipul ini memang pada saat itu ekonominya lumayan lah Kak, keluarganya. Gitu kan, keluarganya lumayan. Terus dia punya video game Kak. Kan di era 98 itu jarang ya Kak ya orang punya video game ya. Nah kita tuh rencana mau nginep tuh Kak, 9 orang. Mau nginep. Udah ngomong nih izin semua sama orang tua, kita izin. Pul boleh gak nginep di rumah gitu kan, di rumah lu. Oh yaudah ntar gue izin sama ibu gue. Sore ngasih info tuh Kak, boleh. Kita izin nih sama orang tua semua kan. Izin 10 orang nih Kak masih Saipul. Nginep lah kita di situ Kak. Main video game sampai jam 11 malam Kak. Jam 11 malam ibunya keluar. Pul udah tidur, besok lagi. Kata dia gitu kan. Besok lagi kata ibunya. Jangan sampai malam. Besok pagi nggak apa-apa kalau main lagi kata ibunya. Oh ya udah deh. Udah deh rapiin kan. Udah rapiin, masukin semua. Ini kita udah mau tidur nih Kak sebenarnya Kak. Di ruang tengah udah mau tidur. Lampu dimatiin. Nah saya memang nggak biasa nginep Kak pada saat itu. Jadi bolak-balik badan gitu kan, nggak bisa tidur lagi. Saya pikir saya doang gitu kan yang gelisah kan nggak bisa tidur. Nah ternyata seberapa menit gitu ya, teman saya bangun gak duduk. Terus ngomong dia, aduh nggak bisa tidur lagi. Gitu. Terus yang lain juga ada yang bangun lagi. Lah saya pikir, oh berarti bukan saya doang yang nggak bisa tidur ya kan. Duduklah kita nih Kak 7 orang. Kan kita 10 total ya Kak. Yang 3 tuh udah tidur, termasuk teman saya tuh Saiful tidur. Gitu kan, sisa 7 orang nih. Gimana? Nah teman saya ada yang nyutuk 1 orang nih. Pulang aja yuk. Padahal itu kondisi udah jam 12 malam Kak keadaannya. Balik aja yuk. Ya udah tuh bangunin yang 2.
Kalau yang 2 mau pulang, kalau dia mau ngantuk tidur biarin dah, dibangunin. Mau balik gak? Anak-anak mau pulang. Ah, kalau lu pada pulang, kok pulang ah? Gitu namanya anak-anak ya kayak. Ya dibangunin Saipul deh, kata gitu. Suruh bukain pintu. Bangunin Saipul, anak mau pulang. Gitu. Ya udah malam, kata dia gitu kan. Nanti alasannya gua apa sama ibu, gitu ya kan. Lu bilang aja sama ibu lu anak pulang pagi, kata gitu kak. Oh ya udah. Dibukain, mungkin udah ngantuk juga kali dia kayak. Dibukain kita pintu tuh. Itu jam 12 malam kak. Sepi total. Udah nggak ada orang itu kak sama sekali. Nah, apesnya kak, dari 9 orang, yang rumahnya paling jauh itu saya sama teman saya 1 orang. Namanya Alvan. Kita sebutnya namanya Alvan ya. Itu saya paling jauh, paling bawah rumahnya. Ya udah, jalan nih kita turun nih bareng-bareng rame-rame. Mencar deh tuh kak, masuk ke gang masing-masing tuh. Balik ya, balik gitu kan. Nah, sisa 4 orang nih kak nih. Sisa 4 orang, teman saya yang ke kanan mah nggak usil. Yang ke kiri usil. Tadinya kita nggak inget gitu ya, maksudnya nggak mau coba inget ada teror itu ya kak. Yang sebelah kiri nakutin kak. Awas lu, ada pocong. Gitu. Jadi kita kan langsung suges tuh kayak, aduh, ya juga mana saya malah dari misa terakhir itu ke gang saya masih jauh kak rumahnya. Aduh, karena teman saya Alvan ini kan udah SMP kak, saya kan waktu masih SD ya, dia udah SMP. Berantem udah tuh kak, aduh ancam-ancaman kan, awas lu ya besok lu ketemu gue lu. Dia malah makin tuh kak, malah begini tangan, oh pocong lu awas tuh ntar lu. Iya, nakut-nakutin kan. Udah bener-bener, balik kata siapa. Besok lu ya ketemu gue lu ya, udah. Turun tuh kak kita sistem 2, jarak itu masih jauh. Pas di turunan terakhir, sejujurnya saya udah ngerasa memang kak, kayak ngerasa ada yang ngikutin, cuman nggak berani nengok gitu. Turunan terakhir, teman saya si Alvan ngomong nih, "Ja, lari aja yuk." Saya bilang, aduh, saya mikirnya gini kak, saya waktu masih SD, dia udah SMP kan. Wah kalau saya lari, pasti saya ditinggalin sama dia. Saya tarik bajunya kan, udah jangan, itu juga tinggal dikit lagi. Nah dari turunan terakhir itu, rumah saya di gang ketiga. Saya bilang, udah jangan, tuh bentar lagi juga nyampe, saya bilang gitu kan. Ya udah deh, jalan tuh kita pelan kak, udah ngelewatin gang ketiga. Nah rumah saya itu nggak langsung rumah kak, belok ke gang. Jadi kebun-kebun, gitu, tanah kosong, kebun-kebun gitu kan. Rumah saya tuh di ujung paling pertama. Belok kita ke kiri, si Alvan di kiri, saya di kanan kak. Jalan, dia nengok ke kiri kak. Si Alvan ini nengok ke kiri, langsung lari dia. Pocong gitu, lari. Saya kaget, lari kaget gimana ya, kayak namanya habis megangan sama dia kan, dia lari, saya kaget, saya jatuh tuh, nyusruk. Nah, dia balik lagi kayak mau bangunin saya nih, cuman takut gitu. Bangun Cahyo, bangun gitu. Saya kan masih panik ya kayak, bangun itu pocong di belakang. Saya bangun gitu, saya nengok ke belakang gitu kak. Itu pocongnya berdiri persis depan gang. Persis banget depan gang. Ya fisiknya itu sama kak. Matanya full putih, ya. Terus saya masih ingat banget tuh merinding. Ininya agak rusak ya kak ya. Terus mulutnya itu kayak mau nyampein sesuatu kak. Jadi kayak gitu. Panik saya kan. Saya lari, rumah saya itu pertama kak. Alvan itu rumahnya di ujung. Saya rumah pertama, saya gedor-gedor kan tuh ibu saya kan. Ma gitu. Saking, udah saya merem nih kak, mata udah merem nih. Cuman pas saya nengok itu makin deket kak. Makin deket dia. Lagi-lagi itu saya yang masih saya ingat itu ketika dia gitu nyampein. Cuman saya nggak dengar karena mungkin jaraknya jauh ya. Saya udah panik. Nggak. Nah tetangga saya yang bangun, yang keluar tuh yang seberang rumah. Raja kenapa gitu? Saya nengok belakang kan, Pak pocong gitu. Keluar tuh warga di situ tuh, di rumah-rumah itu keluar semua kan. Nah, ibu saya keluar. Gimana sih katanya mau nginep kata dia gitu kan. Kok malah pulang kata dia gitu. Oh, udah tuh dipanggil. Kemana tadi? Kemana? Pocongnya kemana gitu. Saya kan memang nggak lihat kan. Saya bilang saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Si Alvan ngomong nih, itu tuh Pak ke kebun nangka kata dia gitu. Coba senter ke situ. Senter tuh Kak di situ. Udah nggak ada. Nah akhirnya warga di situ kan mungkin ini ya Kak ya. Apa namanya? Karena panik ya kayak di situ udah pada ketakutan, akhirnya ngomong tuh sama RT gitu, RT di situ kan, ini gimana ya Pak ya, udah kita jadi nggak tenang, mau berkegiatan apapun kita nggak tenang di sini, gitu kan, terus ini mau gimana enaknya, ya udah kalau kayak gitu samperin aja besok ke kampung atas, ini juga kan dari kemarin kan teror udah banyak ya kayak di situ ya, ini kejadiannya seperti apa sebenarnya gitu, kok sampai terornya sampai ke sini gitu, ya udah akhirnya saya masuk tuh ke dalam. Ya udah besok samperin bapak-bapak begadang deh kata dia, yang ibu-ibunya udah tidur aja, besok kita pagi kita ke sana. Udah tuh akhirnya saya masuk rumah. Serem banget itu sampai dikejar gitu. Itu berarti kan kita bisa nyimpulin kalau itu pocong itu adalah perempuan yang meninggal itu ya kayak.
Jadi yang aku lihat ini pocongnya ini nggak tenang ya di kuburan. Betul. Jadi dia ngerasa dirinya tuh ingin dibebaskan karena masih terikat sesuatu. Nah, mungkin ingin dia menyampaikan sama warga di kampung itu untuk membebaskan dia dari sesuatu yang aku lihat. Boleh diterawang nggak gimana kecelakaannya waktu itu? Kecelakaannya. Jadi walaupun umurnya baru 19-20 tahun, tapi dia ikut bantu perekonomian keluarga kan. Betul. Ya. Jadi dia waktu itu kalau nggak salah tuh pulang dari kejadiannya siang. Dia keluar dari angkutan umum ya. Terus agak meleng, ada motor. Kemudian pas ketika dia motornya itu, dia kaget ada motor. Akhirnya dia malah ketabrak sama mobil yang lain. Yang aku lihat sih seperti itu gambarannya. Tabrak dan itu berarti mukanya rusak itu benar. Keseret sih. Di Iya. Kasihan sih, Cuk. Maksudnya memang ya masih muda ya, udah meninggalnya tragis. Terus ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi nanti Kak Rezanya cerita aja dulu. Mungkin ada yang ingin diceritain lagi. Iya, betul Kak. Jadi waktu itu pas paginya itu ya Kak ya, saya bangun tuh memang ibu sama ayah saya udah nggak ada. Mama papa saya tuh udah nggak ada. Itu nyamperin Kak semua ke kampung atas pada saat itu. Nah, tunggulah nih si bapaknya almarhumah nih Kak ya, ditunggu. Nah di sela-sela nunggu itu kan ngobrol tuh Kak sama RT, sama warga-warga di situ ya Kak ya. Ini kata PRT-nya yang di atas nih kan, di kampung atas. Ini kita udah coba Pak komunikasi sama ayahnya. Cuman ayahnya tuh selalu bilang udah ditelepon ke kampung gitu untuk dibuka. Cuman sampai detik ini tuh jangankan kampung bawah, kampung tengah, kita kampung atas pun sama masih diteror gitu. Nah di sela-sela nunggu itu Kak, ada satu cerita yang menurut ibu saya ini yang paling serem sih Kak. Jadi teror ini yang paling kejadiannya paling serem. Jadi ada satu anak muda nih Kak, itu warga kampung atas, sekitar umur 25 tahunan lah. Dia pulang jam 12:30 malam, lembur pulang kerja. Dia naik motor, udah sampai pertengahan. Jadi itu di antara kampung tengah sama kampung atas itu Kak, itu ada pohon nangka gede Kak. Memang tuh udah ikonik lah di situ loh, di kampung itu. Nah kalau nangka kan di kampung-kampung itu biasanya dikainin tuh Kak, diikat ya. Kalau nggak dikainin dikarungin gitu kan ya. Biar nggak dimakan binatang. Iya, betul Kak. Dia naik tuh, pas begitu naik ke atas, tiba-tiba itu jatuh Kak dari atas pohon. Aja. Di depan dia, berapa meter gitu kan jatuh kan. Dia berhenti kan. Apaan gitu kan. Dia pikir itu nangka gitu kan. Nangka kali jatuh ya. Tapi kok panjang gitu Kak posisinya. Gak lama itu gerak Kak. Gerak, bangun. Baru dia, wah pocong. Dia tahu juga kan teror di kampungnya dia kan. Aduh, pocong. Dia puter balik itu motor, kebut lah tuh Kak turun ke bawah. Nah, kalau tadi kan kita orang kan mungkin nggak dengar suara karena jauh ya Kak ya jaraknya. Nah, kalau anak ini, anak muda ini, begitu dia turun, itu pocongnya di samping dia kan. Kejar ya. Iya, persis banget samping dia. Itu suaranya kedengeran. Tolong buka tali pocong saya. Pas di turunan terakhir, anak muda ini jatuh. Jatuh tuh dia, jatuh. Dia pikir udah ya kayak dia jatuh selesai gitu kan ya. Dia jatuh, dia nengok ke belakang, itu kan motornya ngegeletak tuh Kak. Itu pocongnya persis berdiri di samping motor dia. Lagi-lagi ngucap, tolong buka tali pocong saya. Dia panik, diambil tuh motor, terus dia kebut sampai keluar. Nah pas begitu di luar itu kan saya tadi bilang ya banyak pohon-pohon bambu di situ Kak. Dia nengok, itu langsung naik ke atas. Terbang ke pohon bambu. Anak muda itu nggak berani pulang sampai pagi Kak. Dan pada saat ibu saya ke situ, itu kan karena memang ceritanya belum lama ya Kak. Dari pas kejadian itu ya, itu masih besar-besar Kak. Anaknya ada, salah satunya jadi saksi. Anak muda itu. Wah, ini teror. Makin seru ya nih cerita teror pocong ini. Tapi kayaknya kita break dulu ya Kak ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Jadi sebenarnya sosoknya itu ya memang sudah meninggal kan. Udah nggak ada. Ya ini menyerupai sosok almarhumah dengan meneror menjadi pocong, menyebabkan semua warga kampung ketakutan. Sedangkan orang tuanya menunggu karena pingin komunikasi apa sih pesan yang mau disampaikan, bener nggak ini dia neror-neror.
itu sebenarnya tetangga pada saat ngegabruk pintu itu udah banyak yang tahu, banyak yang dengar Kak keadaannya. Cuman inget dari warga kampung atas nih Kak bilang, kalau ada misalkan yang ngetok pintu, gubrakin pintu di atas jam 11 malam, jangan ada yang buka pintu, gitu. Dia masuk, istrinya bangun. Ada apaan sih Pak? Gitu. Terus kata bapaknya, jangan berisik, ada pocong tadi di depan. Nah, dipikir si tukang gula itu udah selesai ke terornya. Udah kali ya dia udah masuk ke dalam. Nggak lama, suara perempuan Kak. Tolong buka tali pocong saya. Balik lagi ke podcastis, podcast kisah mistis. Nah, barusan kan Mas Reza cerita ya kalau bapaknya nungguin nih. Nungguin bapaknya. Itu apa yang terjadi habis itu? Jadi pada saat itu memang kita kan nunggu di balai desa Kak ya. Jadi ibu saya, ayah saya tuh nunggu di balai desa, nunggu bapaknya datang. Nah, akhirnya bapaknya muncul tuh Kak. Pada saat bapaknya muncul, ditegur lah sama si RT situ. Pak, ini warga kampung tengah sampai warga kampung bawah nyusul ke atas. Bapak kemarin kan udah saya tegur gitu kan, warga kampung atas. Terus Bapak bilang udah telepon. Tapi ini malah makin Pak gitu. Ini warga kampung tengah, warga kampung bawah. Nah terakhir anaknya Bapak ini nih, itu Bapak saya tuh. Anaknya Bapak ini itu baru tadi malam kejadian. Kata dia gitu kan. Ini gimana tindakan Bapak? Terus Bapaknya masih terus berkeluhnya itu aja Kak, berkelitnya itu aja. Saya udah coba telepon untuk mastiin ke kampung gitu kan, bener gak tali pocong anak saya itu udah dibuka atau belum gitu. Cuman kata dia keluarganya tuh nggak ada yang berani buka Kak gitu. Ya udah kalau kayak gitu Bapak pulang gitu, pastiin ke sana gitu kan, karena di sini ya terus-terusan diteror kata dia gitu kan, terus-terusan diteror kayak gini. Terus Bapaknya berkelit Kak, masih berkelit terus. Ya nanti saya pulang. Ya kapan? Karena gini Kak, bapaknya itu justru malah nunggu Kak. Kalau orang bilang kan neror, ketok-ketok pintu dibuka ada. Bapaknya itu sama ibunya justru nunggu. Nunggu diketok. Jam 11 malam, jam 12 malam, sampai jam 3 kata dia. Saya sampai jam 3 malam sengaja duduk depan rumah. Berharap datang Kak. Gitu anaknya. Tapi nggak pernah ketemu. Cuma denger teror dari sini, itu nggak pernah dia diteror. Artinya karena ditekan terus ya Kak ya. Ya terus baunya gimana Pak kalau kayak gini? Ya mungkin RT-nya juga agak-agak kasar kali ya mungkin jadinya ya Kak ya. Kalau gitu ya udah Bapak mendingan coba jangan tinggal di sini deh gitu. Akhirnya baru Kak dia ngomong. Kata dia gini, Pak, saya bukan nggak mau pulang. Saya juga pengen pulang, saya malu kata dia gitu kan. Cuman saya mau pulang nggak ada uang lagi Pak buat pulang. Jadi itu mungkin pada saat kejadian pertama ya Kak ya, dia nguburin ke sana ya. Itu kan mungkin udah habis biaya lebih kali ya, banyak ya Kak ya. Jadi mungkin udah nggak ada punya uang lagi gitu. Terus kata RT di situ, oh ternyata faktor itu uangnya nggak ada. Ya udah kalau kayak gitu kita patungan. Karena kan itu bos-bos pabrik itu banyak juga Kak, gitu kan pada hari itu kan. Oh yaudah kita patungan aja kalau kayak gitu. Jadi Bapak saya ongkosin dari sini ke sana nanti sampai Bapak pulang lagi. Yang penting Bapak pastiin di sana itu benar tali pocongnya udah dibuka atau belum. Jadi baru Bapak bisa pulang ke sini lagi. Ya Pak ya. Gitu. Ya udah diongkosin tuh Kak, pulang. Selang beberapa hari, mungkin 5-6 hari ya Pak ya Kak ya. Pulanglah si bapaknya nih. Barulah tuh Kak dikumpulin lagi warga. Barulah dia cerita nih Kak nih, sebenar-benarnya dia cerita gitu kan. Tadi gitu, dia minta maaf, terus dia bilang gini, sebenarnya pada saat kejadian anaknya meninggal itu Kak, dibawa ke Jawa Timur, itu kan nyampe sana itu malam Kak, jam 11. Biasanya kan kalau di kampung ya Kak ya, kalau udah jam segitu, itu udah nggak ditunda lagi, ngubur. Ya kan, jam 11 malam. Saya, kata dia, saya waktu itu datang pas mau ngubur itu jam 11 malam Pak, kata dia, sampai di sana. Penerangan juga pada saat itu cuma pakai patromak doang ya, namanya di kampung ya Kak ya. Pakai patromak, pakai obor. Dan posisi saya, kata si bapaknya, posisi saya itu sebenarnya ada di kepala, paling depan Kak. Pas saat nguburin mayat itu, saya paling depan. Saudara saya dua tuh di bawah, di tengah sama di belakang, kata dia gitu. Nah, pada saat saya habis selesai azan, kata dia gitu, saya memang jatuh lemes Kak, Pak, kata dia gitu. Dia cerita nih, saya jatuh lemes. Cuman saya pikir tuh orang yang ngegantiin saya, kan dia diangkat tuh Kak,
Pas begitu jatuh lemes itu habis azan itu kan mulai tuh kapan ya Kak ya. Nah dia diangkat nih, saya diangkat Pak ke atas karena saya lemes. Udah nggak kuat mungkin mental ya Kak ya. Pada saat itu kan dia hancur banget ya namanya sendiri. anak ya. Iya betul. Dia naik ke atas, nah saudaranya ini ngegantiin turun kan ke bawah. Kata dia, saya tuh pastiin kenapa ditelepon ke kampung tuh mastiin bener gak lu pada saat turun itu gitu. Kamu pada saat turun ke bawah itu ngebuka gak, mereksa lagi gak talinya. Karena saya kayaknya lupa tuh, kata dia gitu kan. Nah saudaranya ini nggak berani mastiin Kak pada saat telepon. Saya juga nggak ngeliat lagi Mas, kata dia gitu. Itu udah dibuka atau belum, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya dia kesana, itu dibongkar kuburan. Dibongkar kuburannya, begitu dicek, betul Kak. Saya diikat. Tali pocongnya belum dibuka. Yang di kepala. Dan di sana pun di daerah Jawa Timur itu di kampungnya beberapa kali juga kan diteror. Gitu. Nah, cuman pada saat itu kan warga mikirnya gini ya Kak ya. Apa mungkin sengaja ya ayahnya ya? Karena mungkin dendam sama si supir, karena kan kita nggak tahu detail ceritanya pada saat kecelakaan itu ya Kak ya. Nah ternyata si bapaknya ngomong gitu kan, oh enggak, kita udah sama si supir angkot itu udah damai, gitu. Udah damai, jadi kita memang nggak ada sangkut pautnya tentang itu, memang ini kehilafan saya aja kata dia gitu kan. Cuman kan balik lagi kayak kita mikir apa iya ya dia neror sampai daerah sini gitu ya kan. Cuman ya kata ustadz yang ada di sini kayak ya pada saat itu ya, kata dia mungkin yang tadi kakak bilang tuh sama persis jawabannya. Dia itu mungkin jin yang kayak bukannya manusia, bukan beliau gitu ya. Jin yang memang mungkin nyampaikan bahwasannya itu ada penguburan yang nggak sempurna kan. Gitu. Di sesi penguburan itu ada yang nggak sempurna berupa tali pocong yang lupa dibuka. Makanya itu dia mungkin ngasih isyarat ya kayak neror di kampung-kampung itu ya. Akhirnya setelah kejadian itu bapaknya juga udah minta maaf ya Kak ke semua warga segala macem, udah nggak ada lagi teror-teror. Setelah itu memang saya nggak lama sih pindah sih Kak. Cuman memang traumanya itu Kak. Trauma saya itu sampai bener ya gimana ya kayak anak umur 9 tahun yang memang harusnya nggak ngelihat hal kayak gitu kan. Itu traumanya sampai berkepanjangan, bahkan sampai kalau ada keluarga saya yang meninggal gitu Kak, kan ditutup tuh kayak kan suka ada mau lihat terakhir gitu. Itu saya nggak pernah berani lihat tuh. Bener-bener trauma. Karena udah pernah ngelihat juga ya sebelumnya. Karena sosok itu tuh memang udah sampai detik ini, bahkan saya beberapa kali untuk beraniin diri gitu Kak. Kalau nonton film atau ke rumah hantu gitu kan, saya coba beraniin diri. Itu nggak pernah kuat Kak. Sampai detik ini. Tapi yang aku heran ya Kak Ana ya, kenapa bapaknya tuh malah sengaja nungguin gitu loh di depan. Tadi kan dibilangnya nungguin, pengen di ini, kenapa gitu? Sebenarnya karena rasa sayang dan kehilangannya mendadak sih. Dia mau tahu pesan terakhirnya apa. Betul. Pengen komunikasi. Tapi kan justru karena memang tujuannya makhluk sosok ini adalah meneror warga ya, bukan yang asli gitu. Karena kalau misalnya mungkin ketemu bapaknya akan bilang ini bukan anak saya. Selesai teror pasti orang udah nggak takut lah di kampungnya. Itu kalau menurut aku. Ngeri banget kalau kayak gitu sampai satu kampung gitu. Satu kampung Kak. Jadi saksi ya bahwa memang ada teror pocong yang dan itu ya trauma itu memang udah panjang banget kan, maksudnya nggak sehari 2 hari gitu. Terornya itu benar-benar saya tuh pribadi gitu ya, maksudnya benar-benar waduh mencekam banget daerah itulah Kak. Tahun 98 lagi kan udah makin mencekamnya tuh. Tadi dibilang juga di Jawa Timur, di kampungnya di Jawa Timur juga ada teror ya, misalnya si almarhumah meneror. Nah, cuman kalau di kampungnya itu Kak yang lebih sering diketemuin itu justru keluarganya Kak, kebalik. ya. Iya. Keluarganya. Justru yang beberapa kali nemuin itu keluarganya gitu. Cuman memang bapaknya juga udah disuruh pulang ternyata Kak sama warga sama keluarganya di sana. Cuman nih balik lagi kita yang tadi kita bilang ya, Biaya. faktor ekonomi, biaya Kak. Terornya tuh sama yang kayak dia jatuh terus habis itu tiba-tiba balik ngadep gitu. Kalau di detailnya sih saya kurang tahu ya Kak ya. Cuman yang pasti udah beberapa kali dari pihak keluarganya itu nemuin sih Kak. Iya. Iya, kayak gitu. Lebih datang sih. Jadi betul. datang ke rumah, terus ya cuma nggak ada komunikasi, cuma penampakan aja. Makanya keluarganya tuh tahu firasat bahwa bapaknya harus pulang. Tapi kenapa dia nggak neror orang tuanya langsung gitu? Ya karena rasa sayangnya pasti tahu kan, kalau misalnya ini bukan anaknya gitu. Kalau bukan ini anaknya, pasti warga kampung kan nggak takut nih. Oh ini berarti jin yang menyerupai sosok almarhumah gitu. Jadi makanya kenapa si almarhumah nggak meneror orang tuanya tuh karena itu. Iya.
Bukan almarhumah karena jin ini. Iya. Oh jin. Ya. Oh. Jadi sebenarnya sosoknya itu ya memang sudah meninggal kan. Udah nggak ada. Ya, ini menyerupai sosok almarhumah dengan meneror menjadi pocong, menyebabkan semua warga kampung ketakutan. Sedangkan orang tuanya menunggu karena pingin komunikasi apa sih pesan yang mau disampaikan, bener nggak ini dia neror-neror atau karena dia nggak bisa pulang ke kampung kan, jadi dia mau tanya mungkin kenapa, apa karena bener tali pocongnya itu belum dilepas makanya meneror. Yang kedua juga karena kehilangan yang mendadak, ya kangen pengen ketemu anaknya. Betul. Makanya kenapa juga si saudaranya itu bilang nggak berani ngebongkar, nggak berani ngecek karena mungkin juga udah diteror dari sana. Karena udah ditampakin. Iya betul Kak, itu dia. Dan Salah satunya. apalagi di kampung lebih gelap lagi kan, lebih nggak ada listrik, mungkin jam 5, jam 6 udah mati gitu. Jadi pakai petomak aja mereka. Betul. Kayak gitu loh, kurang lebih. Takutnya udah digali, malah nanti ditampakin lagi lebih sering di Lebih sering malam. lagi, iya. Makanya mendingan orang tuanya mungkin Iya. Kak, nunggu orang tuanya Nunggu datang orang baru tua. berani dibongkar. Gitu. Tapi kasihan juga. Kesalahan lah. Kasihan, maksudnya kesalahan orang tua, tapi kasihan juga gitu di satu sisi mungkin. Iya. Ya kangen juga. Gitu. Sisi traumanya sih Kak, yang memang saya tuh sampai detik ini Iya Kak di Reza jadi sampingnya trauma ya. persis loh. trauma, persis banget saya. Masih ingat, makanya kalau udah cerita ini tuh sebenarnya agak, waktu itu juga saya pengen cerita ini tuh agak-agak takut sebenarnya Kak. Karena tuh sosok ini tuh benar-benar udah Ingat ya. keinget terus Kak, gitu. Berani gak ya gitu. Apalagi kan kalau ada yang pernah ada yang saya dengar di podcast, salah satu podcast ya Kak ya, saya dengar biasanya kalau kita cerita itu ada nantinya gitu. Suka muncul Suka ya. muncul. Nah itu yang bikin saya tuh, aduh nanti nongol lagi atau muncul lagi di lain tempat gitu Kak. Apalagi kan yang kita tahu ya memang bukan orangnya gitu ya, tapi kan jin yang menyerupai ya Kak ya. Saya khawatir gitu ketemu hal kayak gitu. Ya sebenarnya sih kata Kak Reza tadi, soalnya dari tadi pas lagi cerita aku juga nggak konsen ya. Ada suara gitu nafas, terus ada gitu. Oh my god. Mungkin Kak Kenny juga denger di. Enggak. Ya, jadi aku juga, oh iyalah kita lagi menceritakan mungkin ada yang datang juga sosoknya. Tapi setelah dia dibuka tali pocong itu masih ganggu nggak? Udah sama sekali berhenti. Total. Berhenti. Iya. Bener Kak, memang itu udah berhenti. Udah nggak ada total. Bapaknya datang minta maaf ke warga kampung, selesai udah terornya. Udah nggak ada lagi. Nggak ada pernah lagi muncul-muncul ya. Mungkin kalau hantu-hantu yang lain mungkin ada ya Kak, karena memang sebelumnya memang itu gitu-gitu itu kampungan seremnya Kak ya. Tapi kalau untuk sosok ini udah nggak ada sih Kak. Udah nggak pernah lagi ada yang nampakin. Gitu. Karena lumayan dahsyat ya dia ininya. Tiap ada orang malam-malam baru pulang atau apa bener-bener ditampakin, Dikejar. Meneror nih. itu serem loh. Terus yang tadi 15 rumah diketokin satu-satu kan apa enggak ini. Ya sengaja membuat meneror, jadi semua semakin ketakutan kan. Itu kejadiannya berapa lama ini? Kurang lebih hampir 3 minggu Kak. 3 Hampir 3 minggu. dan hampir setiap hari itu kejadiannya. Setiap malam ya. Hampir setiap malam sih Kak, tapi memang yang horor yang ekstrim-ekstrim itu yang tadi saya cerita itu yang paling ekstrim. Dan bahkan pada saat ibu saya ke atas itu, yang ibu saya tadi bilang tuh, itu cuma salah satu cerita. Yang anak muda-muda itu yang hadir di balai desa itu orang-orang yang memang Banyak ditampakin. cerita ya, jadi pada yang bener komplain. ditampakin, komplain gitu Kak. Cuman yang ibu saya ambil itu yang paling serem yang itu, karena memang anak muda itu pun datang ke situ dalam keadaan memang masih besok, masih pada lecet-lecet gitu dengan dia cerita. Gitu. Apalagi dia paling ekstrim ya kayak di antara yang lain memang persis di samping dia. Iya, selalu nyamperin ke samping terus ngeliat ngajak ngomong gitu kan. Kita lihat aja udah takut, dari jauh aja udah takut pagi itu. Iya makanya saya nengok dari belakang gitu aja, traumanya berkepanjangan, apalagi dia ya kan yang persis di samping dan denger lagi suaranya. Kalau saya kan saya masih inget gerakan mulutnya tuh, masih inget sosoknya, masih inget gitu kan. Kalau dia kan detail banget sampai denger suara tolong buka tali pocong gitu kan, tali pocong dibuka dulu. Nggak kebayang sih saya kalau jadi anak muda itu. Iya, orang itu aja di samping aja udah serem banget. Dari lihat dari jauh aja udah serem banget gitu. Ada teror-teror lagi nggak sebelumnya? Pas mungkin yang dari kampung bagian yang tengah atau atas yang lain? Kalau banyak sih sebenarnya kampung atas sih Kak. Yang paling sering itu justru kan kalau di atas itu rata-rata pengrajin tailor ya kayak dia. Rata-rata kalau misal mau kamar mandi, tuh yang ibu-ibu ada tuh, kata ibu saya juga waktu cerita, ibu-ibu juga sama. Sampai anaknya tuh, ini ibu kemana ya? Gak balik lagi gitu kan. Dia ke kamar mandi tuh gak balik lagi Kak. Lama. Begitu ngecek ibunya tuh dalam keadaan pingsan. Pas ibunya bangun,
Itu persis Kak, begitu dia dari keluar kamar mandi, itu nggak diketuk, itu mah nggak ketuk-ketuk pintu. Pocongnya itu persis, jadi kan memang rumahnya pintu belakangnya itu kebuka. Pocongnya itu udah berdiri di situ. Tapi barusan ada suara nafas lagi. Tapi mengenai tali pocong tuh emang separah itu ya Kak, sampai dampaknya sedahsyat itu ya kalau nggak dibuka. Jadi tali pocong tuh banyak lah kejadian tentang tali pocong nih ya. Memang kan sunahnya tali pocong tuh harus dilepas. Betul Kak. Bagi umat muslim ya. Biar maksudnya segala beban yang ada di dunia itu juga dilepaskan dan semua bagian tubuhnya kita tuh menyentuh tanah pada akhirnya. Dari tanah kembali ke tanah lah ya intinya. Dan aku punya cerita nih, mungkin agak sedikit melenceng tentang tali pocong perawan. Iya, bahkan kalau misalnya dia masih dalam bentuk jenazahnya ini perawan, itu pasti makamnya harus dijagain. Betul. Karena akan diambil. Jadi tali pocong tuh sangat berhati-hati banget untuk dijagain. Bahkan prosesi pemakamannya pun juga harus sesuai dengan sunnah ya. Ada tata caranya penguburan gitu. Dan kalau ada salah satu yang miss, itu salah satunya kuncinya magic, goib, dan itu untuk menyerang lah gitu. Oh, dipakai buat hal yang tidak Iya, betul. Apalagi ini kan masih umur 19-20 tahun ya, masih. Iya, memang infonya juga dijaga sih Kak. Iya. Dijagain kuburan itu. Kan kurang lebih 40 hari ya. Iya. Cuman yang diteror itu justru anehnya yang di kuburan itu nggak ada Kak. Nggak diteror ya. Nggak diteror. Justru yang diteror itu yang di rumah. Itu yang kena terus. Gitu. Iya. Kenapa gitu ya? Itu dia yang masih jadi Karena misteri. kan lokasi kecelakaannya juga di Jakarta. Di Jakarta sih memang kejadian. Iya. Jadi pasti yang jinnya itu yang menyerupai yang di Jakarta. Kalau yang di sana lebih ke peringatan aja sih sama keluarga bahwa ada suatu prosesi yang belum selesai Yang belum gitu. sempurna ya Kak ya. Iya, belum sempurna. Ya kurang lebih seperti itu mungkin. Sama sih persis jawabannya. Kayak Ustadz yang waktu itu ngomong persis sama kakak ini. Iya. Persis jawabannya. Aku merinding ya, dari tadi lumayan gak fokus ya karena Kak Ana bilang ada suara-suara nafas. Ada gitu. Ada yang ya jadi Sampai dia kesini ya. ya janganlah. Jangan Kak. Jangan nanti trauma Kariza makin panjang Makin parah. traumanya. Makin ngeri. Tapi emang ya berarti emang pesannya ya kita emang kalau ada melakukan sesuatu tuh emang harus sampai Harus dipastikan sempurna. Iya. harus selesai gitu kan. Kalau enggak akan ada dampaknya nanti. Setuju. Efeknya cukup besar sih Kak. Itu Bagi besar satu banget. kampung Satu ya. kampung. Enggak dong, hitungnya 3 kampung, atas, tengah, Iya. bawah. Iya, 3 kampung itu sih Kak. Iya. Tiga-tiganya sampai diteror gitu. Kan jadi kalau misalnya orang misalnya punya kegiatan pas malam hari jadi takut. Jadi Udah pasti nggak ada yang keluar sih Kak. Semenjak kejadian itu memang udah makin horor ya. Udah makin nggak ada yang keluar sama sekali. tapi warga masih tetap tinggal di situ atau waktu pas teror itu mereka aduh pindah aja dia atau gimana? Ya mungkin ada ya kayak beberapa ya yang pindah ya. Cuman karena pada saat itu memang ya banyak juga yang memang yang pendatang ya pada saat itu ya udah tetap di situ. Mungkin karena memang di situ salah satunya mungkin aksesnya juga deket sih Kak, di situ ke pasar apa segala macam dekat. Jadi ya udah masih banyak yang tinggal juga sih di situ. Gitu. Sebenarnya yang paling banyak diganggu tuh cuma orang-orang tertentu yang pulang-pulang malam atau mungkin dia pernah nampakin pas siang gitu-gitu? Kalau saya sih nilainya gini ya kayak mungkin memang kalau kayak kita tuh mungkin kayak sis kamling deh Kak. Mungkin dari atas tuh dia turun ke bawah kali ya sekitar malam. Yang apes yang lihat aja udah. Yang memang posisinya lagi ada kegiatan di luar gitu ya. Contoh kayak kalau kita lihat tadi ya yang tukang sayur 2:30 ya apes mungkin keadaannya memang dia lagi di bawah gitu ya. Kalau versinya kita orang nih yang pada saat itu ya. Terus yang tukang pabrik gula pada saat memang kan dia turun tuh posisinya. Kan dia ngeliat dari atas ke bawah. Nah mungkin dia mungkin ya kita nggak tahu ya. Memang itu pocong mungkin ngerasa juga ada kita, energi kita manusia ya. Maka dia stop tuh Kak, selalu berhenti. Setiap ada orang yang itu kan kejadiannya dia pasti berhenti. Waktu ngejar saya pun dia sempat berhenti dulu. Yang kalau pas saya nengok itu dia persis berdiri aja udah di depan gang. Begitu kita nyari baru dia ngejar. Persis kayak gitu kan, hampir semua kayak gitu kejadiannya. Jadi menurut saya mungkin sekitar jam segitu ya, jam 11 ke atas itu mungkin kalau di atas, mungkin kalau bahasanya gini ya, di atas nggak diladenin dia turun tuh Kak ke bawah. Yang tadi kakak ini bilang kan mungkin ada yang disampaikan sih Kak, cuman kita kan nggak ada yang pernah berani nemuin gitu kan, terus terang-terangan nemuin apa gitu, langsung kabur pasti semua rata-rata kayak gitu. Kasian banget ya, terutama yang kampung atas ya, karena tuh tempat tinggalnya si perempuan itu, almarhumah. Itu. Ya paling sering lah, dia mungkin paling duluan kali. Dari atas mungkin nggak diladenin, masih baru turun ke bawah. Iya.
baru neror ke bawah. Padahal sebenarnya kalau dari awal diladenin mungkin dia bisa mungkin lebih cepat dituntaskan ya Betul. beritanya gitu. Cuma memang seserem itu sih, makanya nggak maksudnya fisiknya gitu kayak makanya mungkin aduh orang ngedengerinnya aja udah jangan kan ketemu Kak, maksudnya ngedengerinnya aja ya salah satu yang tadi saya bilang ibu-ibu itu aja kan dia cuma ke kamar mandi nggak balik-balik tau-taunya udah pingsan karena memang posisi pocongnya ada di luar gitu, dia ngelihat fisik. Makin lama kita ngobrolin pocong, makin suara napasnya kenceng banget di sini. Aku tuh nggak bisa denger. Iya. Tapi selain dia minta dibukain tali pocongnya, ada lagi nggak sih sebenarnya yang dia pengen sampein? Kalau untuk dari sosoknya almarhumah sih nggak ada ya. Tapi kalau untuk sosoknya pocong ini memang dia mau meneror aja, gitu. Dengan bilang ya tali pocong saya belum dilepas, gitu minta tolong. Atau memang pengen nakut-nakutin aja? Iya, meneror lah. Real banget gitu maksudnya. Kan kasihan warga juga gitu. Iya. Ngeri ya. Ngeri banget Kak. Ya, kebayang karena kan udah pagi di dok itu berarti yang dia pakai kepala kan ngetoknya. Iya. Kan? Itu yang paling horor sih. Yang maksudnya di kampung, di pabrik gula itu sih kayak yang paling horor. Karena semalaman itu sampai ke pagi kan mereka kan. Iya. Oh itu nggak berhenti itu? Nggak berhenti Kak. Dari pertama kali itu dari 1:30 itu nggak berhenti. Iya. Dan bunyi pintu itu ya kita meskipun bunyi pintu itu di ujung ya karena kan memang sunyi Kak. Itu kedengeran terus. Cuman pindah-pindah aja dia, dek dek dek. Dan nggak lama di ujung, dek dek dek. Emang karena mungkin ya udah denger peringatan ya kayak dari kampung atas ya jangan dibuka. Ya makanya nggak ada yang berani buka pintu itu. Tapi kalau kira-kira dibuka tuh pocong tuh cuma akan ngomong minta dibukain tali pocongnya atau dia apa akan masuk dan Iya, dia akan menghampiri, mendekat dan minta tolong. oh, tapi dia nggak ada niat untuk mencelakai. Iya. Cuma ya serem juga waktu itu mungkin mikirnya kalau oke nggak mencelakai tapi tetap aja serem ya. Nah, pasti akan jadi celaka lah karena kita pasti kan kabur ya, terus pergi terus jatuh tadi kayak Bener. itu celaka. Tapi kan setahu aku kalau misalnya orang yang habis bertemu sama kayak gitu bisa sakit ya. Mungkin sempet sakit nggak atau gimana? Saya Heeh. sakit Kak. Panas gitu. Iya. Itu mungkin sampai hampir seminggu sih. Saya kemana-mananya minta dianterin gitu Kak. Maksudnya sama ibu gitu kan, sama ayah kan. Sekolah aja pun saya kalau mau ke kamar mandi itu dianterin. Makin ngobrolin pocong suaranya makin kenceng. Aduh, Suara nafas. ngeri banget. Iya, Ya udah, iya, makasih iya. ya Maaf Mas ya, Reza. soalnya Iya, makin nggak aku nggak konsen. Makasih udah cerita-cerita makasih. tentang teror pocong di kampungnya. Dan sekarang kita masuk ke ghosting. Urban legend pocong ini kan terkenal banget ya Kak ya. Udah semua orang pasti tahu tentang pocong kan. Tapi selain kalau dia minta bukain tali pocongnya, apalagi sih alasannya kenapa dia neror? Alasannya karena neror, ya karena ada juga pocong yang memang peliharaannya dukun. Oh, Ya, jadi contohnya ya, kenapa tali pocong perawan itu dijagain? Karena kalau misalnya tali pocong perawan ini sampai didapatkan oleh dukun, maka dia akan mendapatkan kesaktian. Jadi pocong ini akan menjadi alat dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Misalnya dia mau melakukan kejahatan, meneror orang dengan santet pocong, meneror orang lain dengan pocong ini menakut-nakuti. Nah, karena hal itu akhirnya menyebabkan tali pocong perawan itu sangat dijagain sama orang-orang, terutama keluarganya selama 40 hari lebih. jadi emang dia niatnya meneror, terus ada yang dan nerornya itu juga karena dia ada yang melihara, Iya. berarti ya. Betul. Oke, abis ini kita akan nonton video Kak di mana seorang laki-laki, anak laki-laki, dia tuh kalau pulang malam suka ditampakin pocong. Kita lihat. Jadi aku mau sedikit cerita sama kalian perjalanan pulang yang sangat-sangat horor, menakutkan dan mistis gitu kan. Jadi aku sering pulang itu larut malam, jam 2, jam 3, kadang jam 4. Lihat jalanan sepi. Aku pulang lewat jalan ini gitu kan. Jalan yang sangat-sangat membagongkan gitu kan. Kalian mau lihat plot twistnya apa? Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke depan. Allahu Akbar, dia sering ada di atas. Oh, dia sering main di atas. Turun, CS.
Mas Reza suka ditampakin lagi nggak sejak kejadian itu? Enggak pernah sih. Nggak pernah ya, untungnya. Alhamdulillah. Kalau ditampakin lagi gimana Mas? Waduh, kacau sih. Itu aja ngilanginnya lama banget, Kak. Ngilangin traumanya tuh lama banget. Aduh, ngeri banget ya masanya ini kan dia naik motor ditampakin. Kalau Mas Reza pulang malam pernah was-was juga nggak tuh tiba-tiba ditampakin juga? Ya pasti wasa sih, Kak. Tapi berharap jangan pocong lah, Kak. Kalau ketemu yang lain nggak apa-apa dah. Lebih Mungkin berani masih- yang lain Lebih ya, berani yang bukan lain. pocong. Kalau mau pocong ini, aduh, enggak. Nah ini pocongnya dia kan nampakin diri ya Iya. ke pengendara motor. Kenapa? Apakah dia ada yang punya emang diutus buat nakut-nakutin atau emang? Oh enggak, memang itu tempat tinggalnya dekat pohon-pohon itu. Oh. Dia suka dikeliling di jalan itu karena sepi dan malam. Jadi emang ya udah usil aja ya. Dan malam makin larut malam makin kelihatan tampak jelas. Apalagi kan dia pulangnya tadi si pemudanya Jam tuh 2, jam 4. Jam 2, jam 3. Oke, makasih Mas Reza sudah Makasih. datang Makasih, ke Kak. Podcastis, sudah sharing cerita teror pocong di kampungnya. Dan buat kalian yang punya cerita horor, kalian boleh banget kirim cerita kalian ke DM Instagram @dance.tv. Sekali lagi DM @dance.tv. Nanti cerita yang paling horor bakal di-share di sini ya Kak ya. Bakal diterawang juga sama Kak Anne Anderson. Dan buat kalian yang suka Podcastis, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Podcastis, podcast kisah mistis di episode selanjutnya.